berputar ria kehidupan diselingi canda tawa bersama. Ada musiknya, ada pesindennya untuk menghibur para pemirsa di mana saja Anda berada, tetaplah bersama kami dalam obrolan budaya. Waalaikumsalam. Damang, alhamdulillah. Dari mana ini teh Kang Sanip sama Kang Toy? Biasa, jelong-jelong. Oh, jelong-jelong bahasa anak mudanya sekarang gitu ya? Artinya teh, Jelong-jelong. Jalan-jalan. Oh. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Nganter Eko Sanip belanja. Waduh, gaya euy. Kan sekarang teh bulan Ramadan. Iya, bulan Ramadan, bulan Puasa. 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 Bulan puasa akan banyak anak. Oh, Banyak anak maksudnya banyak gimana? anak, banyak rezeki gitu. Apa maksudnya? Bukan. Oh, Banyak anak yang harus dipikirkan. Oh, oh. Jadi kayak Kosanip teh banyak anaknya? Enggak pernah. Enggak pernah apa? Punya anak. Oh. Sanip. Atuh katanya barusan banyak anak. Iya, kan itu anak istri saya. oh, Nip. Kan nggak pernah. Ini Nggak nih. pernah saya Sanip. coba. Ah, Pernahkah saya ke rumah bersalin? nggak pernah. Nganter Nggak pernah. paling. Nganter. Oh. Kan yang namanya beranak itu yang mengandung Dan yang melahirkan. Itu baru. Baru. Anak itu. Ari Kang Eko Sanip mah belum pernah melahirkan. Belum pernah melahirkan. Jadi itu mah urusannya anak istri gitu. anak istri. Oh, Anak kayak- istri. oh. Berarti cucu mertua. Panjang ini mah. Nah, ini tuh kan. Panjang. Ya. Ini harus betul. harus kita luruskan. Betul, walaupun ini betul. ngobrol. Betul. Tapi Iro harus tahu nanti apa kronologisnya. Nah. Aduh, Kronologisnya. panjang pisan ini mah bakal panjang pisan. Sejarahnya panjang. panjang. Yang itu tinggal hanya kata anak saja. Oh. Anak itu. Dari kata anak saja itu tuh bisa panjang pisan gitu ya. Panjang. Jadi Itu. hanya satu kata, wow, kalimat-kalimatnya akan satu naskah. Satu naskah. Lumayan kan itu 100.000 kalau satu naskah. Kalau ada. Kalau ada. Kalau Jadi- nggak ada, Hah? Ya, cukup wayahnya. sama apa saja? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, nasi Nah, jadi itulah Kang ya. Eko Sarip teh tadi teh belanja nganter diantar sama Kang Toy. Enggak, belum mau. Mau Kak, belanja. Mau belanja. Nyari. Atuh kan masih lama atuh lebarannya juga. Mending udah mau beli dari sekarang. Kan Iro. kalau misalkan lo jauh-jauh dari sekarang harganya lebih murah, Roh. Ah, kata lebih siapa? murah gitu. Kata siapa Iroh juga ada suka belanja, harganya mah angger we sama. Iro, Beda. yang namanya bulan puasa itu banyak pernak-perniknya. Wah. Jadi 1 bulan sebelum kita menginjak ke bulan puasa, di benak kita itu sudah. Pak, kalau di benak di sini. Oh. Kan benak hati. Iya, benak. Kalau benak hati. Masa ada benak hati di sini? Benul. Iya, itu. Benak di sini hati benak itu, ya. Di Kalau benak. pikiran itu sudah terbayang-bayang Lebaran, persiapan Lebaran. Seperti di masjid saja, sebelum puasa datang sudah banyak Apa? memperbaiki tajuk lah, Bersih-bersih. bersih-bersih lah, kuramas lah. Pada puasanya belum. Oh. Kuramas Pernak-pernik. gitu maksudnya teh. Ya keramas lah, Roh. Bebersih teh Bebersih. gitu ya. Bebersih. Ya beda sedikit lah. Beda. Beda keramas dan kuramas sama aja lah. Tapi hakikatnya tetap sama. Sama. Sama.
Esensinya mah tetap. Jadi intinya jadwal selama nanti dari sebelum puasa teh, jadwal bulan puasa teh sama Kang Eko Sanip mah sudah tertata dengan harus baik gitu. dari A sampai Z itu harus karena itu kan nanti mempusingkan diri. Mempusingkan diri. Mempusingkan diri. Pusing ngaliliar sorangan. Ya, Mempusingkan diri. mempusingkan diri. Mempusingkan. Oh, jadi memang harus di planning dari jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, Iroh mah udah penasaran, pengen tahu planning Kang Eko Sanip teh buat bulan Apa puasa saja? teh. Itu teh apa saja, bermakna enggak? Asa cangcaya, asa enggak percaya gitu Kang Eko Sanip rencananya teh anu bararetul gitu Ya, dan Kang Sanip memang mau puasa atau enggak gitu kan. Masalahnya mah. Kan gitu. Ya. Ini sudah kan. Iya, maksudnya Kang Sanip melaksanakan tidak puasanya. Nih Kang Sanip, Ya. kalau yang namanya puasa itu bisa kelihatan nih. Dari mananya? Mata kelihatan, sayu. Kan ngantuk. Bibir kering, mulut bau. Nah, meludah aja. Itu tandanya yang puasa. Tandanya yang puasa. Tapi kan kalau lihat ini Sanip kan Seger kelihatan ya. seger. Kayak Eko Sanip masa seger. Seger. Gitu. Nah ini maka yang namanya muslim yang berpikir itu yang bagus itu begitu, yang punya pikiran itu begitu, muslim yang bagus itu. Iya. Bukan kelihatannya bibir kering, loyo. Ya jangan seperti itu atuh. Iya, tapi pertanyaannya belum dijawab. Iya. Kang Eko Sanip melaksanakan ibadah puasanya enggak? Puasa dong. Apa niatnya dulu berpuasa? Aduh hebat euy. Ya kalau memang berpuasa bersyukur. Sebab mulainya harus dulu sahur. Betul. Sahur, betul kan? Betul. Sahur. Iya. Sahur jam berapa tadi? Hah? Sahur jam berapa? Tergantung bangunnya dong. Nah, ini. Kok sahurnya tergantung bangunnya gimana tuh Kang Sanip? Jadi kalau misalkan Kang Sanip bangun jam 8, Ya, sahur jam? jam 8. Dari sejak tadi tidur kan kita nggak ingat. Bolehkah kita saum? Aduh, Puasa tidak kalau kita tidak ingat? Oh, tidak. Iya, berarti kita ingat baru. Puasa niatan yaitu dengan sahur. Gitu. jam 8 gitu ya. Tapi kalau jam 8 udah itu mah namanya bukan sahur tapi sarapan nih. Sarapan itu mah. Kalau sahur jam 3, sarapan juga itu bukan. Sahur. Itu Masuk mulut nggak? Apa masuk kan? Apa bedanya sarapan dengan sahur? Dah, Kang Toy, Iroh mah dia suka bener tah. jadi- Ngobrol sama Kang Eko Sanip mah. Jadi Kang Eko Sanip mah punya aturan sendiri. Kang Olahraga Toy. nggak terbatas, bebas olahraga. Bulan puasa? Iya, kenapa? Olahraga Kang Eko Sanip? Iya, Aduh. Hebat. jangan Kan atuh terlambat. nanti haus gimana? Minum saja. Nggak ada dari sananya tuh. Nggak boleh, atuh. Tidak ada dasar. Nih yang Ya namanya. paling bocor puasa, gak batal puasanya. Iya, kan Iya. batal puasa berarti kita Batal. 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 Kan ada kodok. Iya memang betul ada kodok. Tapi Tapi ada kan kalau disengaja misalkan mah disengaja sudah mah nih. nggak boleh. Itu kan tidak boleh nih. Kecuali misalkan kalau Kan misalkan Sanip hilap. lupa. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi kalau lupa gak apa-apa lanjutkan saja puasanya gitu kan? Itu menurut Sani. Entah Jadi menurut kalau Isa. misalkan Kang Sanip lupa sehari nih ya dalam Iya. puasa, jam 8 lupa Iya. minum kopi, Iya. lupa. Aduh, astagfirullahaladzim, lupa. Udah diminum tuh kopinya, puasa lagi. Bener itu mah lupa. Lupa. Nanti jam 12 lupa lagi. Oh itu mah bukan lupa itu mah. Bukan lupa itu mah lapar itu mah. Lapar itu kan. Kirain boleh kalau Iroh mah tuh Memang, seneng kalau bisa Roh. gitu mah. Sebenarnya mah agak berat untuk Apa tuh? puasa itu. Beratnya gimana? Begini. Kalau saumnya mah puasanya mah nggak berat sebenarnya. Begini. Apanya? Ini pernak-perniknya. Ya, Nip, memang Nip sebetulnya begini nih. Kalau kita misalkan menjalankan ibadah saum Iya. dengan ikhlas, itu tidak ada kata berat Nip. ya. Kalau kita ikhlasnya, kita menjalankan seperti biasa saja, lapar. memang kalau lapar puasa itu nggak berat sebenarnya mah. Yang beratnya? Tapi ini pernak-perniknya. Pernak-perniknya apa? Pernak-pernik apa nih maksudnya nih? Apalagi pernak-perniknya? Pernak-pernik apa? Makanan, Udah pasti. iya. Kan harus makan kita. Mau nggak dengan ikan asin di sahur?
Oh. Ya kalau bisa sih ada yang lebih dari ikan Satu asin. nambah kan? Ya, Tuh berat teteh. nambah. Berarti budgeting nambah. Wes, Maghrib Heeh. buka puasa. buka puasa. Kan harus ada yang seger-seger. Tuh seger-seger. Kalau sekarang pakai seger enggak? Enggak, Enggak ada. Jalan. jalan. 2 budgeting nambah. Waduh, bener. Ada makanan yang paling orang yang paling durhaka itu adalah Walah, apa tuh? orang yang tidak berpuasa makan kolak di tengah hari. Itu berapa kali berlipat ganda dosanya. Kenapa gitu? Kenapa? Kolak haknya hak orang yang berpuasa. Tajil. Tajil. Dimakan siang hari padahal itu adalah waktunya di Puasa. di Di maghrib maghrib. harusnya. Wah tuh. Dua. Aduh. Terus. Eko Sadim sampai ke sana. Ketiganya Hebat, bener. hebat. ketiganya itu adalah ngabibita orang yang puasa. 3 itu yang paling sangat dosa. Dosa yang sangat paling besar itu. Benar. Berlipat-lipat. Hebat. Jadi Sanip mah kalaupun tidak berpuasa karena uzur. Uzur. Karena uzur. Uzur. Karena uzur nggak pernah makan kolak di siang hari. Itu Dijaga, hak, itu dijaga. Jadi dosanya itu banyak, nggak berpuasa Berlipat-lipat satu, ganda. harus bayar, kemudian hak orang lain dimakan, Waduh. kemudian lah. Kalau es campur betul, Alah, es campur mah tidak. apa Betul, bedanya es campur dengan kolak? Kan sama dimakan itu nih. Enggak. Oh kalau es campur mah enggak? Enggak kan di sana itu hari-hari biasa juga ada. Oh, bukan gitu. makanan spesial yang spesial ada di bulan puasa gitu. Iya. Oh, Itu. baru tahu Iro heuy. Campur itu nggak ada masalah. Sampai ke sana. Kalau tapi mudah-mudahan Sanip juga jangan mengikuti ini. Silahkan aja gitu ini mah baru Oh, bisa. ini mah ala-ala Kang Eko Sanip jadi gitu ya. daripada kita kalau kita uzur sakit lah gitu daripada makan kolak disuguhi oleh istri atau Mending apa? ditolak aja lah. Oh. Campur aja lah. Ya sama saja nih. Sama. Dosanya dosanya nggak nggak 3 terlalu kali. banyak. Oh gitu. Ketiga kali kemudian kalaupun makan siang-siang tutup-tutup lah. Jadi jangan kelihatan cahaya matahari. Kenapa? Tapi kan Kang Eko Sanip, Kalau- kalau ini bisa saja kita ngumpet-ngumpet kalau siang ya, Ya. misalnya kalau lagi sakit. Tapi kan aroma mah ini bisa kecium. Oh enggak, itu mah enggak aroma itu mah apa? Es campur. Campur mah enggak. Kan Nggak ada kelihatan. nangkanya, ada Lah, nangkanya. Oh jangan terus pakai nangka itu. Jangan pakai nangka. Kenapa pakai nangka? Jangan pakai nangka. Jadi nawar. Jadi nawar ke tukang es campurnya jangan pakai nangka. Bener. Satu itu. Jadi istri itu merengek tentang itu. Benar. Dari mana? Jadi kita itu adalah memang bersabar mencari nafkah lah. Oh itulah mudah-mudahan. Nah itu yang kedua itu dari sisi makanan. Makanan. Di budgeting namanya. Budgeting. Oh, iya. Enggak, ini Eko Sanip bisa sampai ke sana ini dari mana dapat ilmunya ini? Apa? Bisa sampai begitu. Bisa sampai tadi ngomong begitu dari mana itu? Dapat ilmunya dari mana? Oh itu kan di buku juga ada temuan itu. Buku apa? Hah? Buku apa? Buku mana nih? Di rumah ada buku Rusdi itu. Buku Rusdi. Ngarang. Jadi ya adanya cuma di rumah Kang Eko aja buku itu teh. itulah. Oh iya. Ya itu jadi pedoman untuk bulan. Jadi puasa. itu yang menjadi beratnya pernak-perniknya Ya itu. mudah-mudahan ini. Pernak-perniknya. Itu keberatan keluarga Sanip seperti itu. Keluarga. Keberatan. Bukan keberatan tapi saum insya Allah dilaksanakan. Namun ya ini adalah tantangan gitu. Aduh. Tantangan berat. Tapi kan sebetulnya nih bisa disederhanakan nih. Bisa disederhanakan tuh artinya kan begini. Kan tidak harus setiap buka puasa harus bermewah-mewahan seperti itu nih. Harus setiap hari misalkan ada kolak kan enggak juga nih. Kan harus ada manis-manis. Atunya Ya teh yang manis-manis kan aja, bisa atuh. diganti misalkan dengan teh manis. Teh manis atuh yang murah. Atau misalkan gula berem, misalkan gula Tah, merah. gitu. Kan bisa pakai hemat lah nih. Jangan kalau misalkan kata
ekosanip Ya kan, begitu ya memang kalau pasti di daerah sana itu kan korma ya. Ya kan kalau apa bedanya sih korma dengan komar? ini Hah? Bukan ini kan istilah korma apa bedanya gitu. ini Hah? ini kan beda kalimat saja, katanya saja. Kalau korma, Iya. korma KORMA. Oh. Kalau komar R-nya kan di belakang, di sana di ujung. Salah. Bedanya cuma itu aja. Salah Kang Toy itu. Salah tuh. Korma memang kan makanan orang Arab. Ya, kalau Bijinya satu. Ya. Komar Komar? dua bijinya. Dua komar. Aduh. Beda biji lah, beda biji. Tapi komar RT saya cuma satu nih. Cuma satu bener nih. Cuma satu. Kok bisa? Ya, Kok bisa? lengit. Nah itu pernak-pernik itu ini berarti kita- ada yang makanan. Kita ngobrol gini nggak apa-apa dah, ini mah udah buka ya kita mah. Udah buka. Udah buka. Udah buka tadi kan gitu. Jadi memang merasa ada mudah-mudahan apa pendengar yang ada di Indonesia bahwa datangnya bulan Ramadan, bulan puasa itu penuh rahmat. Iya. Mudah-mudahan walaupun Rahmat yang mana nih? Kan rahmat banyak. Nih, ya rahmat kan banyak. ya pokoknya rahmat dari Allah. Oh aja. gitu. Nah itu jadi pernak-pernik itulah. Belum nanti sebentar lagi kan 10 hari kita itu memikirkan makanan gitu kan. Betul. Terus 10 lagi memikirkan untuk pakaian. Nah itu berat sekali. Berat lagi. Bu, lebih berat lagi pakaian itu. Kan tidak harus selalu kita yang namanya pakaian yang bagus itu tidak harus selalu beli Yang yang baru. baru. Nip. Kan macam Sanip kan ini kan kelihatannya kan masih bagus, kan masih bisa dipakai ini. Ini kan jas nih kan. Bisa dipakai nanti Bisa lebaran, dipakai nggak usah nih, beli, lebaran. itu udah masih Ya bagus. kan ini mah sudah pakai kesana kemari Ya, atau harus beli baru gitu. Ya kan. artinya kan tidak harus selalu beli gitu Tapi nih. pernah kejadian itu. Nah, Gimana? Beli celana lebaran Nah, kepanjangan. Oh. potong atau kalau panjangan Ya, dipotong. mau dipotong. Ya, dipotong. Ke istri saya teh, tolong mah Nah, potong 10 cm. 10 cm. 10 senti. Ke 10 cm. istri. Ke istri, Nah, kata si istri Papa mau ke sawah dulu. Gitu. berangkat. Sanip. Nggak menjawab tadi istri teh. Ada anak yang pertama. Neng. Takut si mama lupa. Potong ya 15 cm aja lah. Tadi lupa si mama 10 cm. Potong oleh kamu 15 cm. Jadi sekarang berubah jadi 15 cm. 15 cm. Terus? Dah aja tenang. Pulang dari sawah masih melipat seperti itu di meja itu. Berarti istri belum melaksanakan. Istri belum melaksanakan, anak marah. Gimana disuruh sama ayah, sama suami tidak Nafsu dong. nafsu. Ambil gunting, jeret. Celana tuh. 15 cm. Jahit sendiri. Oke lah, simpan di lemari. Untuk dipakai nanti lebaran. Nanti lo, Lebaran. Untung Kang Sandi mah untung bisa motong, bisa ngejahit bisa gitu. bisa menjahit sendiri. Disuruh istri 10 cm tidak. Anak 15 cm tidak. Akhirnya makan sendiri. Begitu datang lebaran, Artinya suami itu harus segala bisa. segala bisa. Datang lebaran, alhamdulillah tuh. Dipakai. Nggak dipakai segini toy. Woi, kenapa jadi segini? Kenapa jadi segini? 25 cm ditambah 10 cm. 35 cm. 5 cm kan naik jadi celana. Jadi artinya, padahal tadi itu udah dipotong gitu. Berarti udah dipotong sama istri. Ditambah 15 cm sama anak. Ditambah saya 10 cm. Tidak Kang Sandi mah terlalu tergesa-gesa atuh harusnya. Bukan tergesa-gesa roh. Apa? Justru disitulah keutamaannya kita melaksanakan saum itu. Kenapa? Pertama, ya, kita kan menjaga hawa nafsu kita nih. Iya. Bukan dari makanan saja, Nip. Ya, dari amarah tadi yang Sanip itu. Berlatih untuk bersabar. Karena Sanip tadi tidak bersabar. Coba kalau tanya dulu. Ya, ke istrinya tanya dulu. Iya, tapi saya ini dengerin Kang Entoy ya. Kenapa mendadak jadi ustad?
Kan sekarang mah beda tuh. Jadi kalau entoy itu bukan entoy itu biasanya mengikuti bagaimana perkembangan situasi. Kalau misalkan lagi puasa jadi ustaz. Gitu. Kan begitu. Bukan, nanti kasihan yang mau datang. Nah itu. Kan itu adik Ya, saya itu nanti yang mau datang itu. Bisa aja itu kan dari saya itu teh. Nah, itu udah masalah pakaian ya. Ah. Ini yang Kang Eko Sanip, Iroma mah tetap penasaran nih ya. Apa? Kan kalau di kita mah ada ngabuburit atau apa ya gitu, biar cepet-cepet apa nggak kerasa gitu puasa nate. Kang Eko Sanip lah kalau ngabuburit gimana? Tapi sebentar dulu. Kan yang dari sana mah tidak tahu itu teh ngabuburit teh apa. Ngabuburit bahasa Indonesianya Ya apa? menyore-nyore lah. Nyore-nyore. Apa tuh ya? Kalau di kita mah kan ngabuburit ya. Ngabuburit. Gitu kan? Di mana-mana Kalau juga namanya ngabuburit itu sama. Sama kalimat-kalimat itu ngabuburit itu sama lah. Yang benar Kan nih. ngabuburit itu mah bahasa Sunda tuh Kang Sanip. Dah sama di yang lain juga tahu. Yang Pak Gapar dari sana juga tahu lah. Sama ngabuburit. Sama ngabuburit itu menunggu. Jadi apa? tidak perlu dibahasa Indonesiakan. Perlu menyore-nyore nggak mau. Atau jadi membuburit nggak usah. Pastilah menunggu waktu. Oh. Nah Eko Sanip suka ngabuburit. Ya ngabuburit itu kan menunggu waktu. Iya. Supaya mendekati ke. Gak kerasa gitulah. Gak kerasa. Pas mau Buka puasa. buka puasa. Kalau yang mau normal, monggo laksanakan. Ada 3 hal yang itu. Satu ngabuburit itu bisa dengan jalannya artinya sedikit menyimpang dari ngabuburit budaya biasa. Misalnya. Ya, yang kedua adalah manipulasi. Ada manipulasi segala. Aduh. Yang ketiganya adalah Apa? fiktif lah gitu. Fiktif. Jadi kita terus supaya waktu itu cepat, adan tetap dan sebagainya. Caranya? Normal mah biasa saja. Normal. Biasa ngabuburit. Biasanya Ngabuburit gimana? Biasa, mangga. Jalan-jalan. Cuma yang kita rasakan adalah lelah, capek, menunggu azan. Itu normal, mungkin pahalanya lebih besar. Mungkin itu. Kalau manipulasi? Kalau manipulasi ya kita kayaknya punya otak kan. Kita punya pikiran, punya keilmuan. Maksudnya? Supaya kan pinginnya supaya tidak lapar kan gitu. Makan kuaci dong. Tiki. Ngabuburit kan sama. Ngabuburit. Tar dulu. Makan apa tadi? Kuaci. Berarti Ngemil dong. ya Kan nasi yang jangan itu. kuaci yang ngebon. Atau Apa? batal dong. Hah? Batal kan Ya yakin itu membatal. Iya. Kan ngabuburit yang menunggu adan kan itu. Ya ngapain kalau gitu ngabuburit? Mun ngabuburit menunggu adan kan orang lain sama gitu. Kita kan beruntung kita berarti nggak lapar. Tapi Gitu tuh. ya kan itu namanya apa Kan itu golongannya opsi yang dimanipulasi. kedua. Manipulasi. Manipulasi gitu. Oke. Atau yang korupsi itu. Korupsi. Oh, Anda datang ke yang muadin merebut. merebut masjid. Iya. Disuruh? Kasih 100.000 adan, Pak. Jam sabaraha itu teh? Jam berapa itu teh? Terserah. Aduh. Sanip terlalu Kan atuh. itu korupsi namanya juga. Iya, tapi- Diterima atau tidak. Nih korupsi itu berarti ada yang memberikan, ada Ada yang menerima. Itu mah kan kalau ya oke monggo gitu kan. Oke lah. Kalau nggak mau yang Nggak mau itunya ya nggak jadi nggak itu, gitu. Ini kebayang nggak kalau itu teh mau si ayang di masjidnya teh? Nggak ada masalah. Paling nanti disiksa sana yang azan. Nah apa? Jangan dipikirin roh. Lebih lama. Jam 5 itu mahal. Tar lagi. Gitu. Tapi emang ini cerita tentang itu Kang Eko Sani pernah nggak ketipu sama suara adan di masjid gitu? Oh pernah. Gimana nanti? Nah, Gimana? ini sampai marah tuh. Walah. Kata si pengurus masjid. Bulan. Tolong tuh cek nanti buat adan. Cek itu suara mic-nya gitu kan. Speaker. Toa. Kan gitu. Kan oh iya, mangga cenah. Betulin gitu. Baru jam 5 itu. Jam 5 sore. Tak gitu.
Kan betul ngecek nggak salah sebenarnya. Tidak cek satu enggak. Jam 5:30 Allahu Akbar. Selemur itu semua sudah buka itu. Ayo buka jangan salah. Padahal cek tes barusan gitu. Maaf barusan tes speaker. Gitu. Wah. Itu udah tanggung udah pada buka. Udah. Udah. Duh, Iroh juga pengen di lembur Iroh ada kejadian gitu ya. Tapi betul menurut sound system yang ahli dari itu yang ahli itu betul ngecek itu jangan cek itu apa yang mau dicek cek sound itu sesuaikan dengan orangnya apa dengan materinya tempatnya. Gitu kan itu menurut Suye Production gitu. Kan itu kayak penyanyi kan lagu apa gitu kan. Jadi kalau penyanyi ngeceknya nyanyi gitu kan. Enggak nyanyi. Karena cek untuk adan ya betul itu. Nah gitu. Jadi langsung batal semua. Batal. Ya buka semua. Tapi mungkin nanti kita minta penjelasan apakah batal atau tidak. Ini ini saya sudah di WA. Nanti ada yang mau datang ke sini. Oh iya. Nanti kita tanyakan sama yang ngertinya, sama yang pahamnya. Iya. Bener enggak? Apa yang dikatakan sama Eko Sanip itu makan kuaci kalau ngabuburit, misalkan seperti yang memang tadi. pernak-pernik di Ramadan itu di puasa itu ya mungkin Sanip gitu mungkin yang keimanannya mungkin agak kecapean juga gitu kan. Ya mudah-mudahan aja doakan saja Sanip bisa tamat lah 1 bulan gitu. Amin. Didoakan. Tapi kan budaya-budaya itu kan sering dilakukan kan. Apakah memang berpakaian itu harus bagus? Begitu. Kan Sanip nggak punya modal. Iya. Terus harus pakai opor ayam saja. Pas lebarannya pas gitu. lebaran tuh gitu kan. Ya. Terus apakah harus taraweh terus gitu kemudian ketidakmampuan kan gitu. Nah taraweh terus kenapa tidak mampu? Kan kalau Sani pikirin jadi taraweh itu bagaikan mobil bus. Ada penemuan baru. Taraweh itu bagaikan mobil bus. Kenapa? Dari terminal. Kenapa? Kalau 10 hari sebelum menjelang ke 10 hari awal, kan semua yang tarawih itu di dalam, di luar, menempel. Penuh. Bagaimana bus ya? Pas awal pemberangkatan udah penuh ya kursi. Sampai dengdek kita tak mau. Sampai nangkel dan sebagainya, gantung saja. Nah kemudian 1 hari ngurangan, 2 hari berkurang turun di mana kan gitu. Kan gitu kan. Pangalengan, Garut. Penuh. Turun. Kosong. Gitu kan. Surga gitu kan. Penuh. 10 hari kemudian tinggal sopir saja dengan konektor. Sama di tarawih juga 3 hari menjelang Idul Fitri tinggal imam dengan muazin. Itu pun adan sendiri. Tarawih kayak seperti itu. Ya udah nih, Roh. Budaya gitu. Daripada sambil kita nunggu nanti kan ada orang yang kita bisa tanya nih, ahlinya bisa menjelaskan. Sekarang kita hiburan saja dulu lah, Roh ya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan Sani. Amin. Amin. Itu. Roh ada lagu ini, pokoknya ini lagunya tentang puasa. Wes, itu dia. Pas kalau begitu mah tuh ya. Lagunya tentang puasa. Jereng ah.
Tuh Nip, itu yang dinanti-nanti teh Nip. Oh, ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Aduh, ini nih Nip. Loh, Ini yang baru Kang Sanip nih kelihatan dari penampilannya. Oh, jadi berpuasa itu harus seperti ini. bukan begitu nih. Bukan ini begitu. Ini kan dari tadi saya bilang si Kang Toy mendadak jadi ustad gitu ta. Kalau ini mah Ini kan kelihatan ini. Nip kelihatan Nip ini. Memang Ustadz harus begini di sama tampilannya. Seseringnya begini. Iya, Kan kelihatan. kalau Sanip kan beda ini pakaiannya dengan ini. Ya. Begitu. Tapi kan Sandy juga berpuasa itu. Betul Walaupun berpuasa. tampilan seperti ini juga. Betul, tapi kalau misalnya nih, kalau misalnya datangnya misalkan dari ini, kita teh percaya ya, Roh ya. Iya, gitu. iya, gitu. Tapi kalau misalkan datangnya dari Sanip tadi kan kita jadi bingung nih. Ragu Bener gitu, nggak nih Iya. Sanip teh? Jadi melihat orang tuh Ustadznya sebentar. Ya. Jadi dia menganggap remeh. Menganggap remeh. Tidak kepada menganggap menganggap remeh. Tidak. Tidak menganggap remeh. Nah, Memang- mana? Ai nasinya mana? nanti. Kan berpuasa sekarang mah. Remeh mati itu mana sih? Jadi kalau saya menjelaskan sesuatu berkaitan dengan ibadah, mereka mencibir. Padahal kan Sanip juga sedikit pun sealipun ada, dapatlah ada. Kan Ya. dulu pernah ke madrasah, ke sekolah, pernah Sanip itu. Mau ngapain? Hah? Belajar. Tidur. Tuh kan, Ustaz bener kan si Kang Sanip. Tidur. Jadi begini Tad. Tadi itu kita tuh sudah ngobrol nih bertiga tentang pernak-pernik Ramadan, pernak-pernik saum. Ya. Kata Sanip ya. Katanya yang berat itu bukan masalah puasanya, tapi pernak-perniknya katanya. Pernak-perniknya itu. Biaya jadi gede Biaya katanya. besar. Buka Kemudian puasa harus ada ini, itu, lain sebagainya. Sahur juga kan tidak cukup dengan ikan asin saja. Oke Ustaz, memang diwajibkan tidak, diharuskan tidak, harus makan dengan kolak ataupun makan yang manis-manis. Tapi kan tetangga Tetangga apa? kan manas-manasin, manas-manasin itu. Sengit, Iya kan itu kecium. kecium. Belum. Pak tuh mereka udah Bikin masak gitu. Kari ayam sudah gitu. Kita apa? Kari ayam Kari nanti. Nah Gitu. jadi begitu katanya Jadi- Tad, betul Tad. Itu Jadi timbul. Jadi puasa kita itu cek istilah ahli Ahli apa tasawuf tuh? atau itu lago gitu. Lago. Jadi begini ya. Sebenarnya puasa itu tidak memberatkan. tuh. Tidak. Nih, Tapi Tidak berat tidak harus ada makanan yang selalu diada-adain, tidak harus. tuh. Kemudian juga puasa itu sebenarnya makanya dikatakan puasa itu nikmat. Puasa itu adalah obat. Puasa itu adalah kesempurnaan keimanan. Tuh. Nah, kalau tadi di awal pembicaraan Kang Sanip, betul Kang Toy. Jadi Allah itu tidak melihat dari penampilan. Tidak melihat, bisa jadi penampilan seperti ini ada tukang tipu, Dah. jual obat, terus berbicaranya kayak ustadz, ternyata istrinya banyak. Ada. Ada. Kayak Pak Ustadz gitu. Pak Ustadz enggak, tapi Cukup satu. oh iya. Di sana di Satu di desa Sunda. saya seperti ini. Dia bukan ustad, tapi dia tukang kopea dan tukang sarung. Dia itu, loh itu. Jadi Allah itu melihat hanya satu, Iya. bagaimana ketakwaannya. Makanya kalau kita lihat dari dasarnya ibadah puasa itu, Ya. wa'idat lil muttaqin. Nah. Ujungnya itu, ujung ayat Al-Baqarah 183. Jadi semata-mata Allah menyiapkan ibadah saum itu supaya kita dibentuk menjadi hamba yang muttaqin, hamba yang takwa. Nah, ciri-ciri hamba yang takwa itu kita lihat dari Quran surat Al-Imran ayat 133, 134. Salah satunya adalah alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra. Punya kepedulian. Kemudian wal kadziminal ghaidha, bisa menahan diri. Wa afinna aninas, tidak marah. Tuh. Nah, kemudian Gitu. wallahu yuhibbul muhsin. Kita lihat kalau tadi obrolan kita bagaimana dengan puasanya, ada yang seperti itu, seperti ini.
sebenarnya puasa itu yang menjadikan kita kuat itu adalah niat. Nah, Niat, niat bener ya. nggak? Gini nih Ustaz, Nah. tapi kan tergantung niat ya. Iya. Nawaitu saum godin ila sirop. Kumata? Kayak gitu. Bahwa itu Gimana? sama Godin. Ila tekan kecuali. Ila sirop. Apakah Salah. salah? Karena Ya, niat kan puasa tergantung niat tadi Ustaz. Iya, tapi Makanya itu mah niat- niat yang salah. Tapi Niat. Nip itu mah Nip. betul. Niat puasa Niatnya. itu sudah ditentukan. Betul. Makanya yang dikatakan puasa Ramadan itu adalah pada saat kita bisa menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tuh, di tidak situ boleh niat. makan dan minum kan? Tidak, Ustaz? tidak. Oh. Jadi tidak harus dilapalkan niatnya. Wajib dalam hati. Oh, dalam hati. Nah, itu seperti gini. Pertama tentu kalau ujungnya indah celil mutakin berarti kita ingin menjadi hamba yang takwa. Diawali dengan puasanya tidak marah-marah lagi. Kalau misalnya melihat sayuran tidak ada makanan spesial, tidak. Ada seorang dokter meneliti seperti ini. Gimana? Dokter kesehatan, dokter gizi. Jadi ini sangat-sangat tertarik buat kita. Ternyata setelah diteliti bahwa orang itu kuatnya puasa itu bukan karena makan. Ada orang yang tidak makan cukup niat minum 1 gelas sukses. Tetapi ada orang yang makannya banyak pada saat sahur nggak kuat sampai tengah hari dia batal. Jadi ternyata yang membuat kuat puasa itu adalah niat. Nah itu niat. Niatnya apa? Niatnya karena Allah bahwa semata-mata puasa itu diwajibkan kepada orang yang beriman. Makanya maaf kalau kita melihat tadi di pasar ada orang yang tidak berpuasa jangan suudon. Barangkali lagi musafir. Kan boleh. Allah membolehkan ketika Pak Sani perjalanan ke Jakarta. Haus di Bogor boleh. Boleh Nip. Jadi kalau bepergian terus 1 bulan itu boleh ya? Boleh. Tapi atuh mau kemana 1 bulan selama puasa? Maksudnya Bepergian. jadi musafir terus, jadi biar batal terus. Kalau memang selama safar dan itu ada keperluan, nggak apa-apa. Hanya setelah Ramadan harus kodok. Harus kodok. Harus Gimana? kodok Bayar. tetap. Iya. Orang lain sudah tidak berpuasa, Sandi pasti kena Puasa. puasa. Iya. Misalnya Kang Entoy Bibita, nih. Kang Entoy mah beda. Kalau ini boleh dalam perjalanan kemudian nanti kodok. Kang Entoy beda lagi. Kang Entoy nggak puasa walaupun dipaksakan sakit. Datang ke dokter kata dokter coba Kang Entoy jangan puasa. Kalau nggak puasa sehat. Iya. Dipaksakan lagi puasa sakit. Sakit. Kemudian kalau sakit terus karena puasanya tidak Atau kuat. mati sajalah gitu. Ya. Bukan gitu, begitu. Iya, boleh. Berpuasa sudah nggak kuat, Iya. sakit-sakitan, ya suruh istri Ah. mati aja lah gitu. Allah memberikan rukso Kang Sani. Boleh tidak Iya, puasa. Memberikan apa bayar tadi? fidyah. Ruksak. Rukso, keringanan. Rukso. Ruksak. Rukso. Keringanan boleh. Dia dengan membayar fidyah. Membayar Fidyah fidyah. aja keluarkan. Gitu. Membayar. Jadi menuduh orang itu pijah itu. Fitnah itu Oh, mah. Nah, itu Dia fidyah. itu Iya. memberikan makanan selama misalnya Kang Sanip 1 hari itu makan nasi padang. 3 kali makan nasi padang berapa harganya? Berapa kali? Nggak pernah makan nasi padang. Makan apa? Nasi apa? Ini mah contoh, Nip. Contoh, ini mah. Nip. Aduh. Nah, Satu hari itu makan berapa kali Kang Sanip? Hah? Berapa kali 1 hari? Pagi, Ya, jam sampai dihitung 9, begitu. jam 11, Ya. 4 kali, 5 kali. Nah, kalau 5 kali Kang Sanip makan tiap hari, 5 kali, hitung 1 kali makan berapa? Oh, berpuasa mah 2 kali. Ustaz. Kalau berpuasa mah 2 kali. Nah, sampai tidak mau bayar fidyah lebih gede. 2 kali Tuh berpuasa. kan tuh, ketahuan Kang Sadiq. Ketahuan. Kalau giliran bayar fidyah dihitung Diralat, makanya baru perlu ini, bila perlu sedikit. Gini, Ya. kalau kita macet, Ya. harus ditembus ke jalan yang macet. Tidak. Cari dong jalan solusi yang lain. Cari jalan yang tidak macet. Solusi. Nah, boleh kan gitu budayanya solusi, cari solusi. Beda. Jadi kalau ketika berbicara ruksoh, keringanan dari Allah, ada aturan syariat. Makanya puasa yang mendapatkan betul-betul rahmat, ampunan serta berkah dari saum itu harus mengikuti aturan. Makanya puasa itu persiapan kita masuk Ramadan itu ada 4 persiapan yang harus kita siapkan. Tuh, dengerin Nip. Yang 1. pertama keimanan dulu.
Tuh. Karena panggilan puasa itu untuk orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa? Bagi jam Ya ayyuhalladzina Justru amanu harusnya kutiba beriman. alaikumusiyam. Ah. Nah, gitu kan? Jadi gini, begitu kita berbicara iman sudah yakin. Tidak lagi protes bahwa puasa, aduh itu puasa memberatkan saya. Puasa itu harus nambah menu, puasa itu Nah, harus itu tadi Kang cari Sani baju bilangnya baru, puasa Betul. itu harus nggak bisa. Kan itu kan tetangga yang memberikan Mepanas. pemanas itu kan memberikan kompornya itu kan Makanya. tetangga. Jadi dengan niat, dengan iman yang kuat insya Allah puasa tidak ada masalah. Tapi istri saya Nah, gimana? Boleh. Apa cerai saja? jangan. Eta main Jangan. gitu aja Sanif. Aduh. Kang Sanip, kalau Iya. puasa itu bukan berarti Kang Sanip stop melaksanakan kewajiban di malam hari, di siang hari saja yang tidak boleh kita kepada istri. Malam mah boleh. Boleh malam mah tidak Istri dilarang. siapapun. Eh. Gimana? Istri yang Istri sah. Sanip. Istri yang Ya. sah Ustaz. boleh. Ini kalau nerangkan ke Kang Sanif itu harus jentre, harus jelas. Iya. Karena kalau misalkan tidak jelas bahaya Pak Ustadz ini mah. Iya. Bahaya ini mah. Gitu. Jadi Terus gitu. tadi juga Kang Sanif bicara cenah Pak Ustadz. Ya. Jadi kalau misalkan kita ngabuburit itu Iya. ada macam-macam. Salah satunya sampai misalkan makan kuaci juga katanya boleh katanya. Nggak apa-apa. Kan bukan katanya makanan gitu. berat. Bukan makanan berat cenah. Nah, itu mah kuaci. Budaya biasa gitu menunggu Jadi murid puasa boleh, itu menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa yang ditahan? Makan, minum, jelas tidak boleh. Tuh. Makan apapun, minum apapun tidak boleh. Es campur juga nggak boleh ya. Nggak boleh. Nggak Tuh. boleh. Kan yang nggak boleh itu kolak siang hari. itu. Jadi nggak boleh makan. Nah itu secara zohir ya. Tetapi ada yang lebih penting, makanya saya katakan tadi. Pertama, tingkatan puasa itu sampai para ulama menyebutkan ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa khususil khusus. Nah 3 saja, umum, khusus, khususil khusus. Yang pertama yang dikatakan puasa umum itu Kang Sanip. Jadi orang awam yang berpuasa. Sanip lah misalnya. Ya, misalnya karena itu rutinitas masuk bulan Ramadan ikut saum, dasarnya malu saja. Sanip. Karena musim puasa masa tuh puasa. Sanip itu mah. Dalam tingkatan ini yang pertama ini orang tidak berpikir lagi bagaimana yang sahnya puasa itu. Dia tidak berpikir lagi fikih puasa, tidak lagi berpikir pahala puasa, tidak lagi berpikir bagaimana hikmah di balik puasa. Yang penting tidak. mah puasa aja ya. Ikut puasa. Makanya begitu sahur, begitu keluar dari rumahnya itu mengguncing, menjelekkan. Tapi lumayan orang. juga kan segitu juga. Bukan Lumayan lumayan. apanya? Apanya? Ya Nip? kan ikut puasanya. Betul, kata Rasul. Tapi kan nggak ada Tim, arti apa-apa. maksudnya kan tim penggembira gitu. Ya. Jadi kata Tim Rasul bore mah, gitu. kata Rasul mah tidak sedikit umat yang berpuasa hanya mendapatkan pahala dari haus dan dahaganya saja. Jadi dia tidak dapat apa-apa. Jadi Sanif cuman dapat itu aja. Dapat haus aja dan Haus dahaga. dan lapar aja. Gitu. Sanif Ya, mah. nanti mudah-mudahan dari sini ke sana ada udah kurang baik. Kan masih ada 15 hari lagi. Betul. Ada harapan lagi. Harapan tadi sebelum meninggal dunia. Kalau masih ada kesempatan hidup, gimana kan kalau udah masih. 15 hari itu terus Kang Sanip teh Kan meninggal? minta tolong kesehatannya ke dokter. Dokter, mohon dijaga kesehatan saya 15 tahun. Kan Jadi- bisa saja. Nah itu. Itu Pak Ustadz ya, kan di kita mah ini udah ya rame kan Iya. udah jadi membudaya lah yang ngabuburit Iya, gitu iya, teh kan. iya. Sampai kan kalau ngabuburit mah tuh ya harusnya memberen Pak Ustadz jangan terlalu jangan dari masa jadi jam 10 pagi itu udah ngabuburit. Bukan ngabuburit atau ya itu mah. Betul. Makan Nah, waktu. jadi semua makanan dikumpul-kumpulin Oh, gitu ya. itu betul. Buat buka pengen semua ada gitu. Nah, pas waktunya gerwe adaan maghrib buka. Tah, terus Apakah si makanannya teh gitu nggak kemakan semua kan Iya. jadi mubazir. Nah itu kalau kita berbicara apakah ngabuburit. hadis ngabuburit itu ada Nggak keterangannya ada, tidak? Nggak ada. Oh, nggak Itu ada. hanya adat. Kebiasaan ya. Kebiasaan. gitu ya. Mungkin juga kebiasaan itu ya paling
banyak di Jawa Barat karena judulnya ngabuburit, betul? Nah, sebenarnya gini, jadi justru kalau menginjak kepada tingkatan yang kedua, pada saat puasa itu boleh ngabuburit Neng Ros. Boleh. Boleh, tapi Tidak ada Neng Eros di sini mah, ada Iroh, Neng Iroh, Iya, Iroh. 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 Neng Ros kan anaknya ya? Oh iya anak saya Iya, yang itu pertama. anaknya. Jadi saya manggil anaknya saja. Kan belum kawin, Roh. Kan Kamu teh? pernah Pernah. kawin. Oh, pernah kawin. Pernah di Arab dulu ya. Pernah kawin sama tukang goong ya. Jadi gini, Bang Wawan. jadi gini, ngabuburit itu bagi orang yang tahu, nah baru masuk kepada tingkatan puasa yang kedua, puasa khusus. Ini dia sudah dilengkapi dengan ilmu puasanya, dengan fikih puasanya. Makanya ketika ngabuburitnya tidak lagi di jalan nongkrong, tidak lagi main HP, tidak lagi main game, tidak lagi mendengarkan musik. Maaf ya. Bukan dilarang main musik, bukan dilarang mendengarkan musik. Sampai-sampai para ulama hikmah menyebutkan ketika kita lagi berpuasa sering mendengarkan lagu yang indah-indah saja, nanti kelak di akhirat pada saat orang mendapatkan pahala dari telinganya, kita tidak mendapatkan apa-apa. Tidak dapat. Jadi karena habis niupan suling we kieu. Itu sampai para ulama hikmah menyebutkan seperti itu. Tapi baiknya, sebagusnya kita hindari hal tersebut. Di saat ngabuburit itu, makanya jika kita ingin ningkat ibadah puasa, tingkatkan tingkatan yang kedua. Masuk masjid, kita itikaf. Itikaf di masjid, diamnya saja niat itikaf dapat pahala. Masa iya kita diam saja tidak zikir, baca Quran. Masa tidak baca Quran, baca apa? Boleh hal-hal yang baik. Terus kalau misalkan gini, diam ya yang penting mah diam di masjid gitu ya. Tapi di masjidnya teh Kang Sanip ngomeh HP gitu di Main masjidnya game, teh. buka game Google. itu kan gimana? Nggak apa-apa kan buka Google. Kan yang penting makan ada di masjid. Google-nya tentang apa? Ya tentang yang sekarang gitu lah. Boleh, misalnya di masjid itu tapi buka-buka hal yang baik. Misalnya riwayat Rasulullah itu seperti apa, siapa aja sahabatnya, pada saat kematiannya seperti apa. Nah boleh. Atau misalnya ingin belajar Iqra di Google boleh. Tetapi jangan sampai hal-hal yang tidak baik yang dibukanya. Jadi budaya boleh dilakukan. Boleh, iya. Tapi ngabuburit tersebut ke arah budaya yang Ke arah yang lebih baik. Lebih merenah. Ya. Gitu. Apa tuh merenah? Ya, Iya. kalau Sani bahkan buka Google tapi nggak-download. Ya. Karena di masjidnya kan ada wifi. Ya, gratis. Nggak download apa Kang Toy? Film. Oh film. Film apa Kang Toy? Jadi biasa ada juga film anak muda. Kang Toy gini, puasa itu katanya tidurnya aja ibadah. Iya. Rugi. Salah itu pemahaman yang salah. Itu Pemahaman yang salah. Itu Salib kan matanya sampai merah gitu kan tidur terus. Ya kan karena tidur itu adalah ibadah juga. Iya, tapi bukan berarti tidur terus. Karena alasan puasa kan gini, kalau anak kita mah, mama teh tahu nggak? Aku teh lagi puasa, bekerja tidak, beraktivitas tidak, berolahraga tidak. Jadi tetap puasa itu justru memberikan semangat. Harus ada tambahan yang semangat. Tapi tetap kalau bekerja tetap. Pak Ustadz ini puasanya nih, soalnya kelihatannya seger, Nah, bibirnya nggak kering. Betul. Itu. Tekniknya gimana? Kan puasa makan harus kelihatan kan, kelihatannya kan gimana. Nah itu justru puasa itu khusus hanya Allah yang melihat. Kita boleh tidak misalnya begitu penampilan saya seperti ini, kemudian saya ke belakang, saya haus minum, siapa yang lihat? Iya kan tergantung niat tadi nawa itu. Iya. Kemudian saya lapar, saya makan, tahu nggak? Tidak ada yang tahu. Nggak ada. Tapi ada orang yang tidak berpuasa karena ingin dilihat puasa, nyiduh we terus, terus lemes seperti bisa. Iya, begitu. Gitu. Biar kelihatan puasa. Puasa itu hanya Allah yang melihat. Tuh. Tapi kayaknya kan sekeluarga saya mah nggak akan sholat Id. Kenapa? Karena ya kan sekarang itu ekonomi saya lagi seret, lagi bangkrut. Apa hubungannya? Apa nih? Dia punya mukena bagus, baju koko bagus. Ada juga bukan baju seperti sholat bukan dari koko lagi Apa? itu dari Wahyu itu. Makanya Kang Sanip. Kalau baju koko mah tenang saja, nanti dibagi sama Pak Gapar hiji sewa. Makanya Kang Sanip ini justru ujungnya. Kenapa Allah di ujung ayat 183 Al-Baqarah itu aidat lil muttaqin. Jadi bagi orang yang berpuasa itu makanya muncullah
kepribadian yang peduli kepada orang lain. Orang kaya berbagi. Kemudian orang yang berilmu berbagi dengan ilmunya. Orang yang kaya dengan hartanya berbagi dengan kaya. Jadi kepedulian itu muncul di bulan Ramadan. Tenang. Kang Sanip, nanti ada orang kaya yang suka ngasih hadiah ke masjid-masjid, ada. Dan yang paling Tapi yang ke masjid itu bukan baju, tapi itu sajadah. Oh, nantilah diusulkan. Masa? Diusulkan. Masa lebaran pakai apa? Pakai sajadah Dan terus. ingat lebaran itu bukan karena baju bagus, bukan karena sarung bagus, bukan karena pakaian bagus, tapi lebaran itu adalah lulus melaksanakan ibadah saum dengan sempurna. Kemudian lulus mengeluarkan zakat dengan sempurna. Lulus tadarus Al-Qur'an dengan sempurna. Akhirnya muncullah pribadi yang uiddat lil muttaqin. Seperti itu. Nah, itu nih. Ada lagi Sanipah kalau zakat juga tidak dikasihkan ke pengurus zakat. Kenapa? Kan Sanip punya budaya Sanip. Sanip itu biasanya kan punya beras 2,5 kilo. Ya. Mah saya zakatkan ke mama 2,5 kilo. Oh. Ke istrinya? Istri. Kumaha Tat kalau begitu Tat? Mah zakatkan lagi ke anaknya. Anaknya yang itu. Berasnya masih yang itu? Itu kan udah dari saya. Dari Ini, anaknya? Anaknya. Zakatkan lagi. Zakatkan Adiknya. lagi adiknya. Kan ada di bungsu. Iya. Nah ini kan zakat kita kan kita besok untuk lebaran ya kita makan bersama. Ah gitu. Gimana budaya gitu? Bagus kan itu? Aturan zakat kayak gitu. Itu kan Bukan zakat atau nip. Itu mah tuh. Gimana Pak Ustadz itu? Zakat itu sudah ada aturan. Ketika zakat untuk diberikan kepada keluarga kita itu mah kewajiban. Kewajiban, Zakat Sani. itu harus dikeluarkan terhadap kepada istri, Iya, kewajiban. Ada 8 asnaf kan yang berhak menerima zakat kecuali memang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia ingin mengeluarkan zakat, kemudian kata Rasul silakan bagikan kepada misalnya seorang sahabat tidak puasa, kemudian dia tidak kuat disuruh membayar zakat, fidyah silakan zakat yang pertama dikeluarkan bagikan kepada kepada fakir miskin. Begitu kembali datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah di sekitar ini tidak ada yang miskin kecuali saya. Nah baru ya udah makan sama kamu gitu kata Rasul. Begitu Kalau nih. memang kita mampu kemudian harus berbagi kepada orang lain. Ya gitu. kan itu juga informasi dari Pak Ustadz. Itu Ustadz juga mana? Yang udah meninggal. Ya udah. Sekarang gini, Nip, sekarang kan sebentar lagi nih kita mau buka puasa nih. Ya. Nip, Siap, ya. siap. Udah tadi buka puasa mah. Puasa. Sekarang mah mau menuju sahur. Nah kan sama aja kan, bukan sama sahur kan makan kan dari mulut sama juga kan masuknya dari Ya mulut. yang penting terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Baik. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan saum yang sisanya. Betul. Amin. Ya. Bisa melakukan sesuai dengan aturan. Ya. Nah, Tapi bukan budaya-budaya. Ya. jangan lupa niatnya tadi yang benar. niatnya. Niatnya yang benar tadi nggak ada ilah sirop. Enggak ada ilah ya. Ya, baik. Mudah-mudahan ya kita makasih. berharap masih ada waktu yang tersisa ibadah kita lebih baik lagi. Amin. Ya, Pak Ustadz terima kasih nih Pak Ustadz ya. Baik, baik Sudah sama-sama. kesini sudah merepotkan. Menyempatkan diri setelah Ya. tarawih ya Pak betul. Ustadz. Terima kasih. Aduh, hatur nuhun. Tidak dikasih ngopi nih, aduh Iya. kasihannya Pak Nggak Ustadz ya. apa-apa, dikasih atahannya aja. Ya, bolehlah mentahannya katanya. Terima kasih Pak Terima Ustadz. kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toy, maafin saja itu budaya-budaya pernak-pernik walaupun Sanip Betul. kurang melakukan hal itu tapi alhamdulillah ada Pak Ustadz. Nah sekarang Sanip kan sudah dapat pencerahannya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan saja Sanip juga puasanya puasa yang benar. Nip Insya ya. Allah. Jangan ngaco lagi Kang Sanip. Wah, Aduh, insya Allah, iroh insya Allah. menisok. Bararingung hari gitu teh. Obrolan budaya RRI Bandung, obrolan yang ringan tapi bermakna, ngobrol seputar ria kehidupan.